Pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan JTV dan masih mengenai perang melawan narkoba. Yang ada di sini, yang ada di Taman Pecut, bagaimana? Masih semangat? Oke, kita akan berjuang bersama melawan narkoba ya. Tadi sudah disebutkan kalau narkoba itu ternyata sudah sampai menjalar atau menjangkau kalangan pelajar. Anak-anak Anda yang hari ini di sekolah mungkin perlu diwaspadai Bapak Ibu. Ternyata narkoba itu jadi bisa semakin murah begitu ya. Ini bukan kabar yang membahagiakan tentunya, karena kalau semakin murah semakin siapa saja bisa membeli gitu, mengkonsumsi gitu. Saya ke Pak Rudi. Pak, bagaimana tanggapan Bapak melalui mengenai hal tersebut, Pak? Kalau di Blitar bisa sampai ke ranah pelajar juga, bagaimana Pak ini, Pak? Ya, artinya bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kalahar bahwa lama-kelamaan bahwa narkoba ini menjadi suatu permasalahan yang masif, yang berkelanjutan. Dan tentunya dengan modus yang bervariasi. Sekarang ini modusnya bervariasi bagi pengedar-pengedar narkoba ini. Juga bagi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Dan tentunya sasarannya adalah bisa pelajar, utamanya pelajar. Okay. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Psikolog bahwa modus daripada narkoba ini bagaimana anak-anak sekolah ini pertama adalah mencoba-coba dulu, kemudian dengan harga psikoterapi yang harganya terjangkau ini juga menjadi permasalahan yang harus kita waspadai bersama. Di sini bahwa kami menyampaikan bahwa narkoba ini sudah masuk ke dimensi ruang-ruang baik itu di dalam keluarga kita sendiri. Sehingga di sini kami menghimbau kepada warga Kota Blitar khususnya untuk selalu waspada. Waspada terhadap putra-putrinya, juga waspada terhadap keluarganya. Karena narkoba ini bisa masuk dari mana saja. Nah, di sini tentunya yang kita tidak harapkan bahwa bagaimana mencegah dan memerangi narkoba ini sehingga di Kota Blitar ini dan di Indonesia pada umumnya ini narkoba ini bisa dicegah, itu Pak. Ya, itu mungkin bisa dimulai dari kita sendiri ya, mewaspadai siapa sih yang ada di sekitar kita, anggota keluarga, mungkin jangan sampai keluarga kita sendiri terkena narkoba, jadi saling mengingatkan mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Oke, kalau Pak Wikandrio nih Pak, semua pihak tentu sudah berupaya keras untuk memerangi narkoba ya Pak ya. Menyambung tadi Pak, tindakan konkretnya seperti apa sebenarnya untuk melawan narkoba itu Pak? Baik, tadi oleh Wakil BNK sudah disampaikan. Yang diutamakan adalah pencegahan. Pencegahan dulu ini tidak mudah, pencegahan ini tidak mudah. Ini perlu keterlibatan semua komponen masyarakat, pemerintah, bersama-sama dalam rangka untuk mencegah. Yang pertama pencegahan. Yang kedua adalah pemberantasan. Pencegahan ini kita sudah membuat jaringan dalam rangka memberikan informasi secara konkret, yaitu kita sudah membentuk di kelurahan-kelurahan. Salah satunya adalah gerakan relawan anti narkoba. Tiap kelurahan. Tiap kelurahan sudah di tiap ada kelurahan ya? Ada gerakan relawan anti narkoba. Anggotanya adalah dari relawan gitu Pak. Masyarakat khususnya adalah muda-mudi, bisa melalui Karang Taruna dan lain sebagainya. Karena korban dari narkoba itu kebanyakan adalah usia 12 tahun sampai 30 tahun. Jadi usia produktif. Usia produktif ya. Inilah yang tadi disampaikan di awal bahwa pemerintah pusat, Presiden kita Jokowi, bahwa Indonesia sudah merupakan darurat narkoba. Dan tadi sudah sampaikan kurang lebih 5.900.000 ya. Yang menjadi korban narkoba. 1.200.000-nya adalah tidak bisa direhabilitir. Jadi maksudnya sudah parah sekali begitu. Ya. Wow. Karena pangsa pasar di Indonesia ini adalah diminati oleh negara-negara sekitar kita. Produksi narkoba, di antaranya adalah seperti Kolombia,
seperti Taiwan, Cina, dan kemarin sudah ditemukan 1 ton. Nah itu, Ya. kok banyak sekali. Karena Mas, di ya? sini pertama pangsa pasar terbesar, yang kedua harganya mahal. Di Cina harganya 5.000, di sini bisa lebih dari 10 kali lipat. Wow. Inilah yang menggiurkan. Jadi market yang sangat diincar Market yang ya sangat untuk diincar. Indonesia ini. Dan kebetulan di Indonesia pengguna narkoba itu sangat-sangat banyak, dan sampai saat ini yang perlu kita tindak lanjuti dengan pencegahan yang tadi kita sampaikan. Pencegahan yang berikutnya adalah melalui lembaga swadaya masyarakat. Di belakang saya ada granat, nanti bisa untuk menyampaikan. Dan ini juga tidak mudah, karena salah satu kesulitan kita adalah biasanya lingkungan, keluarga, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, ini apabila anaknya itu sebagai pengguna, ini kadang-kadang disembunyikan. Takut mungkin Takut, ya. karena ini ada aturan perundang-undangan, baik pengguna maupun pengedar itu kena. Namun demikian dari kepolisian, ini dipilah-pilah. Untuk pengguna, ini biasanya bisa direhabilitir, tentunya ini juga melalui proses. Oke, Apakah Pak, betul mumpung dia sebagai ada- pengguna atau ya. sebagai pengedar. Ini yang nanti perlu ditelusuri lebih lanjut. Oke. Ya. Hari ini kan kita berkumpul nih warga Blitar di sini, mungkin bisa disampaikan juga untuk warga yang hari ini kumpul, mungkin tahu gitu ya, ada informasi keluarga atau mungkin saudara atau mungkin teman yang terkena narkoba gitu, jangan sampai takut untuk melapor begitu ya. Ya. Jadi narkoba itu variannya banyak. Ada varian baru yang tentunya masyarakat juga tidak tahu. Ini juga sulit, bisa dicampur dengan minuman, bisa dengan makanan yang lain. Dan ada 3 golongan, golongan 1, 2, 3. Ada kokain, ada morfin, ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada obat-obatan. Ini pintu masuknya sebenarnya kalau kita mau mencegah, ini pintu masuknya sebenarnya di lingkungan kita itu sekarang ini tidak siang tidak malam, muda-mudi kita tuh sering minum minuman keras. Ini pintu masuk. Minuman keras ini kalau berlanjut nanti mengarah ke sana. Oh, jadi bisa nyambung ke situ Nyambung. temennya. Ya. Oke. Memang ini yang juga sulit karena sekarang ini kalau tidak play, budaya kita dianggap kita tidak maco, tidak keren, tidak mengikuti perkembangan dan lain sebagainya. Lama-lama tadi disampaikan, korban itu kadang-kadang bukan mereka dengan kesadarannya itu pengguna, namun dengan bisa dipaksa. Oh. Mabuk-mabukan dulu diberikan campuran dan lain sebagainya. Inilah yang nantinya berakibat mereka Akhirnya dia kecanduan, Kecanduan. malah mencari begitu. mencari. Bandarnya gampang, kalau kamu mau dapat ini, kamu edarkan ini, labanya bisa untuk membeli itu dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Blitar ya, itu beberapa mungkin yang terjadi di luar sana. Kalau di Kota Blitar mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya? Tadi sudah disampaikan, per minggu ada 1. 2. Sekarang 2 Pak, 2. Itu ada baru aja, itu ganja atau sabu-sabu atau ekstasi nanti. Nah, itu yang mau kasat saya narkoba sampaikan. yang bisa yang mau saya menguraikan. tanyakan untuk selanjutnya ini Pak Waila ya. Kalau jenis-jenisnya yang di Blitar ini yang paling banyak ditemui seperti apa sih Pak narkobanya itu? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di Blitar Kota ini ternyata justru yang paling banyak ini yaitu sabu-sabu, Pak. Duh, malah yang Iya, mahal ya? Justru sabu-sabu. Tapi kalau ada okerbaya atau obat keras berbahaya itu biasanya bagi yang masih anak-anak. Termasuk pelajar itu biasanya pakai okerbaya karena mungkin harganya sangat murah. Sehingga terjangkau oleh anak-anak. Dan untuk sabu-sabu ini memang rata-rata yang sudah dewasa karena memang harganya sangat mahal. Gitu. Jadi di kota kecil ini pun ternyata banyak ditemukan yang narkoba itu jenis sabu. Jenis sabu-sabu ya. Di sini. Itu mungkin bisa jadi catatan khusus ya untuk nanti kita menindaklanjuti, dan PR kita bersama tentunya warga Blitar juga bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya. Kalau berkenaan dengan terpidana mati narkoba seperti itu Pak Waila, yang sudah dieksekusi beberapa waktu yang lalu ya. Bagaimana Bapak melihat sikap pemerintah pusat yang tegas mengeksekusi terpidana mati seperti itu untuk narkobanya? Apakah sudah memberikan efek jerah, membuat angka narkoba lebih turun begitu? Ya,
Jadi walaupun sudah ada yang sudah dieksekusi mati, ini ternyata perkiraan kita ini menurun. Ya, ternyata kenyataannya malah menjadi-jadi. Kemarin yang baru ditemukan malah 1 ton. Wah, ini 1 ton ini kalau kira-kira dipakai ya sekitar 5.000 orang ini. Bisa 5.000 orang ini. Ini kan. Jadi ini memaksa kita untuk terus memutar otak ya, bagaimana ini seharusnya. Oke, mungkin warga Blitar yang di sini ada yang mau kasih usul gitu ya, mumpung kita ketemu, wah seharusnya dihukumnya seperti ini saja gitu ya. Ada nggak ini Bapak Ibu? Mumpung ketemu sama Bapak Kasat Narkoba ini loh. Ada kesempatan kita berdialog begitu ya untuk malam hari ini. Ternyata kalau hukuman mati tidak membuat jera, terus seperti apa Pak langkah yang seharusnya kita lakukan itu? Ya memang dari kepolisian sendiri dengan BNN itu sudah istilahnya memberikan tindakan-tindakan tegas yang terukur, yaitu apabila mungkin bandar-bandar yang besar mungkin sudah banyak sekali yang langsung ditembak itu. Karena apa? Itu menurut saya juga sangat setuju. Karena apa? Kalau nanti dibiarkan, misalnya 1 kilo, nah 1 kilo ini berapa orang nanti yang akan terkena? Kan lebih baik 1 bandar ini aja yang mungkin dihilangkan daripada beberapa orang yang akan terkena narkoba. Mungkin saya setuju untuk ditindak tegas tapi yang terukur. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Ibu Agustina ini Bu, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wikandrio kalau sebenarnya mungkin ini mitos gitu ya, tapi mungkin banyak juga yang menganggap itu hal yang benar-benar dianggap keren gitu untuk masyarakat ini kalau menggunakan narkoba, terus mungkin miras seperti itu dianggap terlihat maco, keren gitu ya. Sebenarnya apa sih yang salah dengan mitos itu kok semakin beredarnya semakin tambah banyak gitu Bu? Mitos itu berkembang sebenarnya dari efek penggunaan jangka pendek narkoba ya. Itu adalah meningkatnya gairah dari pengguna, kemudian dia merasa selalu bergembira ya, happy, rasanya tidak merasa lelah, jadi dia itu yang orang melihatnya menjadi keren. Tapi sebenarnya apakah demikian yang terjadi? Yang dialami untuk pengguna secara psikologis? Kalau secara psikologis dan sudah dengan penelitian ya, sebenarnya efeknya justru meningkatkan penurunan kewaspadaan. Kemudian dalam jangka panjang sangat berdekatan dengan gangguan jiwa. Jadi para pengguna ini dalam jangka panjang dia akan mengalami gangguan jiwa yaitu psikosis. Seperti itu. Jadi tidak benar ya Bapak Ibu warga Blitar kalau mungkin ada yang mau coba-coba pakai narkoba biar terlihat keren gitu ya, jangka pendek saja. Ternyata semuanya tidak berlangsung lama, karena yang berlangsung lama tadi malah akan membuat efek bisa terjadi penurunan penurunan kewaspadaan, terus juga bisa gangguan jiwa malahan. Oke pemirsa dan Bapak Ibu yang ada di sini warga Blitar, mungkin Anda juga ingin berperan serta, ada yang mau bertanya juga boleh, tapi nanti ya kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan JTV